Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 710 MIPA 5 yang beranggotakan saya Syarani Hadis Pratami absen 32, Intan Erli Fauzia absen 18, Salsabila Mesya absen 30, Zahwa Maifaristiani absen 34. Pada kesempatan ini saya mewakili kelompok 710 MIPA 5 untuk mempresentasikan hasil tugas kami mengenai sejarah kerajaan Ternate dan Tidore. Awal berdirinya kerajaan Ternate dan Tidore sebagai kerajaan Islam. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke Maluku. Lalu muncullah 4 kerajaan Islam yang disebut Maluku Kiraha atau Maluku 4 Raja, yaitu Kesultanan Ternate pimpinan Sultan Zainal Abidin, Kesultanan Tidore pimpinan Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo pimpinan Sultan Sarajati, dan Kesultanan Bacan pimpinan Sultan Kaicilpuko. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di sebelah Pulau Halmahera, Maluku Utara, yang berperan besar melindungi Maluku dari cengkraman sekutu. Dalam perkembangannya, kedua kerajaan ini bersaing memperebutkan hegemoni politik di kawasan Maluku. Lalu wilayah Maluku bagian timur dan pantai-pantai Irian dikuasai oleh Kesultanan Tidore. Sedangkan sebagian besar Maluku, Gorontalo, Banggai di Sulawesi, Flores, Mindanao dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Puncak kejayaan kerajaan Tidore di bawah pimpinan Sultan Babullah, sedangkan kerajaan Ternate di bawah pimpinan Sultan Nuku. Lokasi kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate terletak di Maluku Utara dan memiliki ibu kota di Sampalu. Sedangkan kerajaan Tidore terletak di selatan Ternate, yaitu di wilayah kota Tidore, Maluku Utara di sebagian Pulau Halmahera dan sebagian Pulau Seram. Secara geografis, kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Irian Jaya. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan pada masa itu. Pada masa itu pula, Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar, sehingga dijuluki sebagai The Spicy Island. Proses masuknya agama Islam ke kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Dari kerajaan Ternate, berawal dari maraknya pedagang Arab yang bermukim di Ternate. Agama Islam pun mulai berkembang dan resmi sekitar abad ke-15 di bawah pimpinan Sultan Kolano Marhum yang memimpin pada tahun 1465 sampai 1486. Ia adalah orang yang pertama kali masuk Islam bersama keluarga sekaligus pejabat istananya. Kemudian kepemimpinannya dilanjutkan putranya Zainal Abidin sampai 1500 yang meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan Sultan, memberlakukan syariat Islam, membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam, dan mendirikan madrasah pertama di Ternate. Sultan Zainal Abidin juga sempat berguru dengan Sunan Giri di Jawa, sehingga dia dikenal sebagai Sultan Bualawa atau Sultan Cengkih. Proses masuknya agama Islam ke kerajaan Tidore. Kerajaan ini memeluk Islam sekitar abad ke-15 Masehi yang dibawa oleh Ciriliyah atau Sultan Jamaluddin, Raja Tidore ke-9. Ciriliyah masuk Islam berkat dakwah dari pedagang Arab yang menyiarkan Islam pada pemerintahan Calano Caliati, yaitu Syekh Mansur. Sejak saat itulah Islam berkembang. Hal tersebut diperkuat oleh perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah Al-Quran antara Sultan Nuku dan Demesquita dari Portugis. Sistem pemerintahan Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate, Raja atau Sultan memiliki kekuasaan penuh di kerajaan Ternate ini. Ada beberapa pejabat kerajaan yang membantu Raja dalam memegang kekuasaan di Ternate.
Sistem pemerintahan tersebut didasarkan pada ajaran agama Islam. Bermula dari Sultan Zainal Abidin yang masuk ke Islam dan mengubah sebutan raja menjadi sultan, kemudian Sultan Zainal Abidin juga mengangkat beberapa jogugu atau sebutan untuk Perdana Menteri dan beberapa falaraha, yaitu penasihat kerajaan. Sultan Zainal Abidin juga menerapkan hukum-hukum Islam dalam sistem pemerintahannya. Sedangkan di kerajaan Tidore, struktur tertinggi kekuasaan berada di tangan sultan. Menariknya, Tidore tidak mengenal sistem putra mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara. Pemilihan sultan dilakukan melalui seleksi calon-calon yang diajukan dari Dano-Dano Volaraha atau wakil-wakil marga dari Volaraha yang terdiri dari Volarum, Volayade, Vola Agesahu, dan Vola Bagus. Dari nama-nama inilah kemudian dipilih satu di antaranya untuk menjadi sultan. Masa kejayaannya berada di era Sultan Nuku. Saat itu Sultan Nuku dibantu oleh suatu dewan wazir, dalam bahasa Tidore disebut syara, adat senagudi. Dewan ini dipimpin oleh sultan dan pelaksana yang tugasnya diserahkan kepada Jou, yaitu Perdana Menteri. Anggota Dewan Wazir terdiri dari Bobatu Pihak Raha, semacam departemen, dan wakil dari wilayah kekuasaan. Bobato ini bertugas untuk mengatur dan melaksanakan keputusan dari Dewan Wazir. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Ternate dan Tidore. Raja-raja yang memerintah kerajaan Ternate dan Tidore diantaranya sebagai berikut. 1. Bab Mansur Malamo yang memimpin pada tahun 1257 sampai 1277 Masehi. Kemudian Sultan Zainal Abidin yang memimpin pada tahun 1486 sampai 1500. Kemudian Khairun Jamil pada tahun 1535 sampai 1570. Dan Babullah Datusya pada tahun 1570 sampai 1583. Raja yang memerintah kerajaan Tidore diantaranya sebagai berikut, yaitu 1. Kolano Syahjati atau Muhammad Nakil yang memimpin pada tahun 1081. Kemudian Sultan Ciriliyah atau Jamaluddin pada tahun 1495 sampai 1512. Sultan Al-Mansur yang memimpin pada tahun 1512 sampai 1526. Kemudian Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain yang memimpin pada tahun 1526 sampai 1535 dan Sultan Nuku pada tahun 1779 sampai 1805. Ini adalah nama-nama raja yang pernah memerintah kerajaan Ternate dan Tidore. Untuk nama-nama raja lainnya dapat dicari melalui buku ataupun sumber lainnya. Kemudian kehidupan sosial budaya dari kerajaan Ternate dan Tidore. 1. Kerajaan Ternate. Agama Islam masuk di kerajaan Ternate dari Bandar Hitu Ambon. Banyak pemuda-pemuda Maluku yang belajar agama Islam di Gresik pula. Salah satunya adalah Raja Ternate yaitu Zainal Abidin. Diceritakan dalam sejarah bahwa Sunan Giri pernah berkunjung ke Ternate dan Tidore untuk mengunjungi murid-muridnya. Namun sejak kedatangan Portugis yang membawa misi gospel, Franciscus Xaverius menyebarkan agama Katolik di Maluku, terutama di Ternate dan Ambon. Kemudian masuknya Belanda ke Maluku menjadikan Maluku menjadi wilayah yang terjajah. Pada awalnya mereka menerima dengan tujuan mengusir Portugal dari Maluku. Tetapi hal itu berubah setelah Belanda terlalu banyak turut campur dalam pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Orang Maluku yang semula beragama Kristen Katolik harus diganti menjadi Kristen Protestan. Jadi pada masa kedatangan bangsa Barat ke kerajaan Ternate ini memberikan pengaruh budaya terutama pada penyebaran agama Islam dan masuknya agama Kristen Protestan maupun Katolik.
Nah, kehidupan budaya kerajaan Ternate ini dipengaruhi oleh kedatangan para penjajah. Namun, budaya Melayu masih melekat erat. Tetapi tidak ada bukti budaya yang berkembang di sini, hanya berupa bangunan peninggalan sejarah saja. Ketidakberkembangan kehidupan budaya yang ada di kerajaan Ternate ini adalah karena fokusnya rakyat dan pemerintahan di bidang perekonomian, sehingga kehidupan budaya tidak terlalu menonjol perkembangannya. Kehidupan sosial budaya di kerajaan Tidore. Tidore sendiri telah menjadi pusat pengembangan agama Islam di kawasan Kepulauan Timur Indonesia. Kuatnya relasi antara masyarakat Tidore dengan Islam tersimbol dalam ungkapan adat mereka. Adat Gemauri Syara, Syara Mauri Kitabullah, yaitu adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah. Dalam usaha untuk menjaga keharmonisan dengan alam, masyarakat Tidore menyelenggarakan berbagai jenis upacara adat. Di antara upacara tersebut adalah upacara legugam adat negeri, upacara lufuki daerah Setoloku atau mengitari wilayah diiringi pembacaan doa selamat, upacara ngamfogu, dolagomi, jokohali, dan sebagainya. Kehidupan ekonomi kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore dikenal sebagai produsen utama komoditas rempah-rempah yang banyak diperjualbelikan dalam perdagangan dunia, sehingga kehidupan ekonominya tergantung pada sektor perdagangan sekaligus pelayaran. Karena banyaknya negara asing yang berkunjung untuk melakukan aktivitas perdagangan di sini. Tak jarang pula terjadi persaingan antara keduanya sehingga menimbulkan persekutuan dagang, yaitu Uli Lima, Persekutuan Lima Bersaudara, dipimpin oleh Kerajaan Ternate, meliputi Bacan, Seram, Obi, dan Ambon. Ada pula Uli Siwa, Persekutuan Sembilan Bersaudara, yang dipimpin oleh Tidore, meliputi Pulau Halmahera, Jailalo, sampai ke Papua. Kehidupan politik dari Kerajaan Ternate dan Tidore. Pada masa pemerintahan Sultan Bayanullah 1500 sampai 1521, Kerajaan Ternate makin berkembang. Rakyatnya diwajibkan berpakaian Islami dan memperkuat pembuatan perahu dan senjata pasukan Ternate dengan meniru orang Arab dan Turki. Pada tahun 1522, di bawah pimpinan Francisco Serrao, Portugal datang ke Ternate atau Maluku untuk mencari rempah-rempah. Awal kedatangannya disambut baik oleh masyarakat. Namun setelah berangsur cukup lama, kelicikan Portugal mulai terlihat dan mereka disegani oleh masyarakat. Salah satunya karena turut ikut campur urusan kerajaan, membunuh Sultan Bayanullah, lebih tepatnya meracuninya, serta mengadu domba permaisuri Nukila, yang permaisuri Nukila itu didukung oleh kerajaan Tidore dan Pangeran Taruwese didukung oleh Portugal. Perang saudara tersebut terjadi karena perebutan kekuasaan, di mana permaisuri Nukila menginginkan kerajaan Ternate dan Tidore bersatu, namun Pangeran Taruwese karena tipu daya Portugal, ia menginginkan kerajaan Ternate tetap jatuh di tangannya sendiri. Akhirnya kemenangan itu jatuh ke Pangeran Taruwese dan terjadi pemberontakan lagi. Hal itu pun memicu Sultan Khairun untuk mengusir Portugal dari Maluku karena telah memecah belah daerah Maluku. Naasnya, Sultan Khairun terbunuh karena tipu muslihat Gubernur Portugal Lopes de Mesquita, yang pada saat itu ia diundang tetapi ia ditusuk dari belakang oleh Gubernur Portugal tersebut. Perlawanan pun dilanjutkan Sultan Baabullah dan kemenangan jatuh kepadanya. Sepeninggalnya Sultan Baabullah, Ternate menjadi lemah. Portugis kembali datang bersama Spanyol dengan misi yang sama, menguasai daerah rempah-rempah tersebut. Perang pun kembali terjadi. Ternate pun meminta bantuan Belanda untuk melawan Portugis dan Spanyol.
kemenangan kembali diraih oleh Ternate. Namun sebagai imbalannya, Belanda meminta Sultan Ternate dan Tidore untuk menandatangani kontrak monopoli VOC. Belanda juga membangun benteng pertamanya di Nusantara, yaitu Orange pada 1607. Makin lama kedudukan Belanda di Maluku meresahkan masyarakat, dan para sultan lalu timbul perlawanan dari sultan secara turun-temurun. Perlawanan tidak habisnya. Akhirnya, setelah sekian lama berlawan, kemenangan jatuh ke tangan Belanda. Awalnya Belanda berniat ingin menghapus Kesultanan Ternate dan Tidore, namun diurungkan karena khawatir akan memicu pemberontakan dan lagi pula Ternate jauh dari pusat pemerintahan Belanda di Batavia. Kesultanan Ternate dan Tidore pun tinggallah simbol budaya, dan Maluku dikuasai oleh Belanda. Tapi tidak dari situ akan timbul beberapa perlawanan dari pahlawan-pahlawan dari Maluku. Lebih jelasnya, berikut adalah akhir kerajaan dari Ternate dan Tidore itu sendiri. Kemunduran kedua kerajaan ini disebabkan karena adu domba oleh sekutu, yaitu Spanyol dan Portugis dengan tujuan untuk memonopoli rempah-rempah yang ada di Maluku. Suatu saat Sultan Ternate dan Tidore sadar bahwa keduanya diadu domba oleh sekutu. Lalu mereka bersatu melawan Spanyol dan Portugis dan berhasil mengusir keduanya dari Maluku dengan bantuan Belanda pula. Akan tetapi kemenangan kedua kerajaan ini tidak bertahan lama semenjak kedatangan VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kita tahu bahwa peraturan VOC ini sangat mengikat bangsa Indonesia dan merugikan daerah-daerah penghasil rempah-rempah pada masa itu. Kerajaan Ternate dan Tidore berhasil ditaklukkan oleh bangsa Belanda. Dengan strateginya yang kuat melalui VOC, lalu kerajaan Ternate dan Tidore tinggallah simbol budaya yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Nah, berikut adalah peninggalan kerajaan dari Ternate dan Tidore. Peninggalan kerajaan Ternate diantaranya Istana Sultan Ternate, benteng kerajaan Ternate yang dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao, seorang panglima Portugis yang pernah mendarat di daerah Ternate. Ada pula masjid di Ternate dan makam Sultan Ba'abullah, yaitu raja yang mencapai puncak kejayaan Ternate. Sedangkan peninggalan kerajaan Tidore, di antaranya benteng Tidore, merupakan sebuah sisa dari peninggalan kerajaan Portugis dan Belanda. Ada pula kerajaan Tidore berupa keraton dibangun oleh Sultan Muhammad tahun 1812 pada masa pemerintahan Sultan Syah Juan T. Berikut adalah gambar peninggalan kerajaan Ternate. Ada istana kerajaan Ternate, benteng dari kerajaan Ternate, dan makam Sultan Ba'abullah. Nah, berikutnya adalah gambar peninggalan kerajaan Tidore. Ada istana kerajaan Tidore, dan ada pula benteng kerajaan Tidore. Pada peninggalan ini tidak ditemukan banyak karena kita sudah tahu dari sebelumnya bahwa kerajaan Ternate dan Tidore terfokus pada perkembangan perekonomiannya sehingga budayanya tidak terlalu berkembang dan agama pun itu berkembang karena adanya kedatangan bangsa barat menuju Maluku untuk mencari rempah-rempah. Terima kasih telah menyaksikan persembahan dari kelompok 710 MIPA 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.